devosi merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Bu Elisa ajak kita menyanyi lagu Bapak Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Jadi berapa orang ya? Bapak Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Semuanya ada 8 orang. Kita naikkan pujian ini ya, tentang Bapak Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Dan menantunya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, mendengar sungguh-sungguh dan mengerti firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, pertolongan Tuhan. Kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anakku, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, masih kan Kak? Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kisah tentang 8 orang, di mana kepala keluarganya adalah Bapak Nuh. Kita mau dengar cerita Bapak Nuh ya. Siapa sih Bapak Nuh? Siapa tahu? Benar sekali. Ada yang tahu ya? Good. Tapi Bu Elisa mau beritahu lagi. Bapak Nuh itu di Alkitab diberitahu dia bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul itu apa artinya? Berteman. Dia sayang Tuhan, Tuhan sayang dia. Jadi mereka berteman baik. Kok bisa sih Tuhan sayang Bapak Nuh? Karena Bapak Nuh sayang Tuhan. Bapak Nuh jadi anak Tuhan yang good, nggak sembarangan. Nah, anak-anak, Bu Elisa mau beritahu. Di zaman Bapak Nuh, pada waktu itu orang-orang di sekitar Bapak Nuh, bahkan orang-orang di berbagai tempat, itu orangnya kelingking. Not good, orangnya tidak baik, suka berkelahi, suka tinju, suka pukul, curi uang, suka berbohong, suka berperang. Orangnya pokoknya banyak enggak baik semuanya. Bahkan di zaman itu, zaman Bapak Nuh, orang-orang raksasa yang badannya besar-besar begitu, yang kayak Goliat, itu ada loh pada zaman itu. Mereka orangnya besar-besar. Tapi banyak orang pada masa itu tidak baik. Hidup mereka di Alkitab dikatakan membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan merasa kecewa. Karena mereka berbuat dosa. Nah, akhirnya karena Tuhan sedih, Tuhan memberitahu kepada Bapak Nuh bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tapi Tuhan akan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Maka Tuhan memberitahu Bapak Nuh, Bapak Nuh, Bapak Nuh, Bapak Nuh dengar. Tuhan memanggil, ada apa ya? Tuhan bilang, Nuh, kamu dan keluargamu buat kapal ya, tapi bukan kapal kecil anak, kapal yang besar sekali. Tuhan kasih tahu ukuran-ukurannya.
Nah, karena kapalnya besar disebut dengan bahtera. Bahtera besar sekali. Maka Bapak Nuh, karena dia sayang Tuhan, anak Tuhan yang good, dia taat loh. Dia ajak anggota keluarganya, ayo Tuhan suruh kita buat bahtera yang besar. Maka mereka mulai membangun, bekerja, semuanya kerja loh anak-anak. Karena mereka taat kepada Tuhan. Bapak Nuh bekerja, istrinya bekerja, anak-anaknya bekerja, menantunya juga bekerja. Semuanya bekerja. Nah anak-anak, waktu Bapak Nuh membuat perahu besar itu, bahtera itu, orang-orang di sekitar Bapak Nuh bilang, No, kau sudah gila ya Nuh ya. Ngapain buat perahu di sini? Emang di sini ini ada laut, ada danau, nggak ada kali. Ngapain kamu buat perahu? Si Nuh sudah gila. Mereka semua menertawakan Bapak Nuh. Anak-anak, meskipun semua orang menertawakan Bapak Nuh, ngolok-ngolok Bapak Nuh, tapi Bapak Nuh tidak mundur karena dia taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Nuh dan keluarga tetap membangun bahtera itu. Anak-anak, benar. Setelah Bapak Nuh selesai membangun bahteranya, lalu Tuhan berkata, Nuh, cepat masuk ke dalam bahtera. Tapi jangan cuma kalian, binatang-binatang masukkan juga ya. Ada yang sepasang, ada yang 7 pasang ya, masukkan ya. Wah, Bapak Nuh dan keluarganya taat. Mereka kumpulkan binatang, mereka masukkan ke dalam bahtera. Emangnya cukup? Cukup anak-anak. Tuhan kita kan pintar, Tuhan kita kan hebat. Jadi waktu Tuhan suruh buat bahtera itu, sudah ada ruangan-ruangannya untuk semua binatang dan untuk keluarga Bapak Nuh. Wah, masuk semua binatang. Wah, bermacam-macam binatang anak-anak dilihat. Mulai dari jerapah, ada hippo. Hippo itu kuda Nil. Semuanya dimasukkan ke dalam bahtera. Lalu setelah semua di dalam, di Alkitab diberitahu yang menutup perahunya itu adalah Tuhan anak-anak. Tuhan menutup pintu perahunya. Maka setelah pintunya ditutup, hujan turun anak-anak. Pertama-tama pelan-pelan anak-anak, tapi kemudian hujannya deras. Hujannya deras sekali, bukan cuma sehari, bukan 1 minggu. Anak-anak, hujannya turun 40 hari, 40 malam, tak berhenti. Akibatnya apa? Karena hujan turun terus 40 hari, 40 malam, maka banjir terjadi. Mulai pertama banjirnya pelan-pelan naik, sampai orang tenggelam. Manjat di pohon yang tinggi. Ini ada orang manjat di pohon tinggi. Manjat di pohon yang tinggi. Pohonnya tenggelam. Orang lari ke gunung. Sampai di gunungnya juga tenggelam anak-anak. Yang paling tinggi gunung pun tenggelam. Nah, karena banjirnya sangat tinggi, bahtera Bapak Nuh yang besar itu terapung-apung di air anak-anak. Berapa lama itu hujannya? 40 hari 40 malam. Berapa lama banjirnya? Banjirnya bukan sebentar anak-anak. Banjirnya itu sampai 150 hari. Kok lama sekali? Iya lama. Airnya itu di bumi itu sampai sebegitu lamanya. Lalu setelah Bapak Nuh lihat-lihat deh, kayaknya airnya sudah surut ya, udah mulai turun ya. Maka kemudian Bapak Nuh menerbangkan seekor burung gagak. Wah, burung gagaknya terbang. Terbang sana sini, anakku terbang sana sini sih. Akhirnya dia pulang ke Bapak Nuh. Pulang ke Bapak Nuh. Kok pulang? Gak ada tempat hinggap. Rupanya airnya itu belum surut betul. Bapak Nuh pikir-pikir, tunggu deh 7 hari lagi. Setelah 7 hari, Bapak Nuh kirimkan burung merpati. Anak-anak tahu kan burung merpati warna putih. Bapak Nuh terbangkan. Burung merpatinya terbang. Terbang sana sini. Sama kayak burung gagak tadi. Kok sana sini mencari tempat hinggap, tapi nggak ada. Bapak Nuh tunggu lagi. Setelah tunggu berapa waktu, Bapak Nuh terbangkan lagi burung merpati. Lalu Bapak Nuh tunggu, mana burung merpatinya ya? Burung merpatinya pulang anak-anak, membawa 1 daun zaitun, pohon zaitun. Bapak Nuh bilang, berarti tanah udah
kering, bahkan tanaman sudah tumbuh. Wah, ini tandanya sudah boleh keluar nih. Tapi Bapak Nuh gak langsung keluar, dia tunggu-tunggu Tuhan bicara. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh, udah boleh keluar. Kalian dan binatang semua sudah boleh keluar, sudah aman. Wah, Bapak Nuh keluarkan binatang, mereka sekeluarga keluar, anak-anak. Wah, benar sudah kering, sudah mulai ada tumbuh-tumbuhan. Wah, senang sekali mereka bergembira. Puji Tuhan, mereka melihat semua udah bagus, anak-anak. Nah, waktu mereka keluar, Tuhan berkata, lihatlah Nuh, lihat tuh di langit ada busur. Kok ada busur? Ternyata pelangi, anak-anak. Nah, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menurunkan lagi banjir seperti tadi itu yang disebut air bah. Nah, setelah itu, setelah air bah turun, setelah air bah surut, maka kemudian mereka berkumpul, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu mereka mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya karena kami sudah diselamatkan. Anak-anak, Bapak Nuh diselamatkan oleh Tuhan satu keluarga. Kok diselamatkan? Karena mereka taat kepada Tuhan. Karena mereka orang percaya Tuhan, bergaul akrab, berteman dengan Tuhan, kan? Jadi seru loh berteman dengan Tuhan. Kita disayang, kita dijaga. Anak-anakku, ini pelajaran hari ini. Kita harus jadi anak Tuhan yang good. Kita harus sayang Tuhan. Tuhan akan menolong dan menjaga kita. Apapun keadaan kalian sekarang, kesusahan kalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, jadi friend, best friend forever, BFF, Tuhan akan menolong dan menjaga kita. Oke? Bertekad ya, jadi anak Tuhan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati.